Pada kesempatan kali ini, saya Franciscus Dika Sidabutar dengan NIM 2171650046 ingin membacakan ringkasan dari buku Pengantar Ilmu Hukum karya R. Suroso SH. Dalam buku ini dituliskan bahwa pengantar ilmu hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu Inleiding tot de Rechtswetenschap, yang dipakai pada tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Di Indonesia sendiri, istilah ini dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Rechtshogeschool atau dalam bahasa Indonesia Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, yang mana dimasukkan dalam kurikulumnya. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum pertama kali digunakan oleh Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tahun 1946. Pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju, di mana dalam konteks ini berarti memperkenalkan mengenai ilmu hukum. Sedangkan ilmu hukum berarti pengetahuan mengenai hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, di mana sangat luas ruang lingkupnya. Dengan demikian, pengantar ilmu hukum harus dikuasai untuk mempelajari cabang-cabang ilmu hukum, sehingga tidak bisa dianggap kecil keberadaannya. Apabila dilihat dari etimologinya, dapat disimpulkan bahwa definisi hukum berkaitan dengan keadilan, kewibawaan, ketaatan yang menimbulkan kedamaian, serta berkaitan dengan peraturan dalam peraturan yang berisi norma. Sampai saat ini, terbilang sulit untuk dapat mendefinisikan arti hukum. Definisi yang diungkapkan oleh para tokoh akan bergantung kepada latar belakang masing-masing, sehingga akan menghasilkan definisi yang berbeda-beda. Namun, secara umum hukum dapat didefinisikan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat yang bercirikan memerintah dan melarang serta memaksa dengan sanksi yang akan dikenakan bagi mereka yang melanggar. Surojo Wigenjodipuro mengungkapkan bahwa hukum terdapat di mana-mana, pada setiap waktu dan setiap bangsa. Anggapan ini kemudian menjadi anggapan modern yang bertolak belakang dengan anggapan kuno yang mengatakan bahwa hukum hanya terdapat pada masyarakat yang beradab atau maju. Selanjutnya terdapat beberapa peran dan fungsi dari adanya pengantar ilmu hukum ini, yaitu yang pertama, memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, menjelaskan keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian penting hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Selanjutnya yang keempat, dasar dari rangkai studi hukum. Serta yang kelima, mengkualifikasikan ke ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Apabila ditinjau dari disiplin ilmu, pengantar ilmu hukum ini merupakan bagian dari disiplin hukum yang bersamaan dengan filsafat hukum dan politik hukum. Ruang lingkup pengantar ilmu hukum sangat luas, sehingga dosen pengantar ilmu hukum perlu memenuhi persyaratan berikut. Menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH, seorang dosen pengantar ilmu hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, seorang dosen harus menguasai bahan-bahan, baik bahan yang menjadi pembahasan maupun bahan pengetahuan lain yang mendukung,
Yang kedua, memahami syarat-syarat pedagogis. Yang ketiga, berkemampuan untuk membangkitkan semangat mahasiswa. Yang keempat, mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliahnya. Yang kelima, yaitu memberi petunjuk agar mahasiswa belajar menurut caranya sendiri. Sedangkan menurut Direktur Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat DPT-DPK, memberikan penegasan bahwa pembelajaran menitik beratkan pada kaidah serta pada pengertian yang berhubungan dengan hukum, sehingga tidak meliputi filsafat hukum. Yang kedua, seyogianya diperkenalkan pula disiplin ilmu hukum. Selanjutnya, sebagai zon politikon, manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda, bahkan tidak jarang juga yang saling berlawanan. Tapi justru saat seperti ini, hukum berperan penting agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, adil, damai, dan makmur. Peranan hukum ini tidak terhingga jenisnya, sehingga peranan hukum dalam keluarga dan hubungan kerja, perkembangan masyarakat, hubungan dengan ilmu yang lain, bahkan dalam hubungannya dengan hak. Dengan luasnya peranan tersebut, hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat, serta menyelesaikan masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum ini sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sarana penggerak pembangunan, dan juga sebagai fungsi kritis dalam mengatakan secara tegas apakah tujuan hukum adalah hal yang sulit, dalam mengatakan secara tegas apakah tujuan hukum adalah hal yang sulit, karena banyaknya pendapat yang berbeda-beda mengenai tujuan hukum ini. Terdapat anggapan bahwa tujuan hukum ini adalah untuk kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, keselamatan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Beberapa sarjana mengutarakan bahwa masyarakat menaati hukum dikarenakan sifat hukum yang memaksa. Namun, Utrecht menuliskan bahwa masyarakat menaati hukum karena bermacam sebab yang kemudian menimbulkan pengertian penting berupa kekuasaan dan kekuatan. Beberapa penyebab tersebut sebagai berikut. Yang pertama, karena masyarakat merasakan peraturan-peraturan itu sebagai hukum. Yang kedua, masyarakat merasa harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Yang ketiga, masyarakat menghendaki hukum tersebut. Dan yang keempat, masyarakat mengetahui bahwa adanya paksaan atau sanksi sosial. Dalam upaya mendapatkan kesatuan hukum dan kepastian hukum, maka dilakukanlah kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum ini merupakan pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Kodifikasi hukum nasional yang pertama yaitu Code Civil Prancis atau nama lainnya Code Napoleon. Bersamaan perkembangan masyarakat, muncullah aliran baru yaitu ajaran Free Slave yang kemudian disusul dengan ajaran Rechtfinding. Masing-masing aliran tersebut memiliki pengaruh sesuai dengan zamannya, serta mewarnai praktik peradilan dari masa ke masa, serta tentunya berpengaruh pada penyusunan undang-undang.
Di Indonesia sendiri menggunakan aliran rectfinding, yang berarti bahwa hakim berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku dalam masyarakat secara gebonden Vrijheid dan Vrije Gebonheid dalam memutuskan sebuah perkara. Tindakan hakim tersebut dilindungi oleh hukum yang didasarkan pada pasal 20 AB dan pasal 22 AB. Terdapat beberapa pandangan mengenai terbentuknya hukum, seperti pandangan legisme yang mengutarakan bahwa hukum terbentuk oleh perundang-undangan. Pandangan Fred Rechlere yang mengungkapkan bahwa hukum terbentuk oleh peradilan, dan pandangan rectfinding yang menjadi penengah antara kedua pandangan sebelumnya, dengan mengungkapkan bahwa hukum terbentuk oleh perundang-undangan tetapi juga memerlukan penafsiran atau interpretasi. Di Indonesia, sebuah hukum terbentuk dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap dan kemudian mendapatkan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Kaidah hukum ini dinamakan kaidah hukum kebiasaan. Apabila kebiasaan tersebut menjadi tradisi yang turun-temurun, maka pada akhirnya kebiasaan tersebut menjadi adat. Bila dalam adat dijatuhkan sanksi bila terjadi pelanggaran, maka lahirlah hukum adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata terkhusus bagi negara asli dan bumi atau bumi putra. Bagi warga negara asli atau bumi putra. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa hukum terbentuk dari kebiasaan, perundang-undangan, serta proses peradilan. Penafsiran perundang-undangan merupakan kegiatan mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang seturut dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Terdapat beberapa proses metode penafsiran, yaitu penafsiran gramatikal atau tata bahasa, penafsiran sejarah, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran otentik, dan juga penafsiran perbandingan. Apabila seorang hakim menambahkan perundang-undangan, berarti hakim tersebut mengisi kekosongan dalam sistem hukum formil dari tata hukum yang berlaku. Pengisian kekosongan hukum oleh hakim ini baru diterima dalam bagian kedua abad ke-19. Hal ini didasari oleh pendapat Scholten yang mengungkapkan bahwa hukum merupakan sistem yang terbuka karena hukum bersifat dinamis yang berkembang secara terus-menerus dalam proses perkembangan. Dengan pengisian kekosongan hukum oleh hakim, maka membuat pengertian hukum adalah perbuatan yang mencari asas hukum yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan adalah konstruksi hukum. Konstruksi hukum ini harus didasarkan pengertian hukum yang ada dan dalam undang-undang yang bersangkutan. Tidak boleh dilakukan sewenang-wenang dan tidak boleh didasarkan pada anasir-anasir di luar sistem material positif. Konstruksi hukum ini terdapat 3 bentuk, yaitu penafsiran analogis, penghalusan hukum, serta pengungkapan secara berlawanan. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum, merupakan segala sesuatu yang menimbulkan peraturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila peraturan itu dilanggar dapat menimbulkan sanksi tegas dan nyata
bagi para pelanggarnya. Menurut Profesor Dr. Sudikno SH, sumber hukum itu digunakan sebagai asas hukum atau permulaan hukum. Yang kedua, untuk menunjukkan hukum terdahulu, memberi bahan pada hukum yang berlaku. Yang selanjutnya sebagai sumber berlakunya, memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, serta sebagai sumber untuk dapat mengenal hukum. Terdapat beberapa sumber hukum, di antaranya undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, doktrin, dan lain sebagainya. Kaidah hukum dari kaidah sosial. Terdapat beberapa kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, seperti kaidah susila, kaidah kesopanan, kaidah agama atau kepercayaan, dan kaidah hukum. Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo menggolongkan keempat kaidah tersebut dalam dua golongan, yaitu aspek pribadi atau kaidah agama dan kaidah kesusilaan, serta aspek kehidupan, yaitu kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya memiliki kesamaan dalam maksud kaidah, yaitu melindungi kepentingan perorangan maupun umum sehingga terdapat tata tertib pada masyarakat. Selain itu, kaidah-kaidah sosial juga memiliki perbedaan. Dari segi tujuannya, kaidah agama serta dari tujuannya, kaidah agama dan kaidah kesusilaan memiliki perbedaan dengan kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah agama dan kesusilaan bertujuan untuk umat manusia, penyempurnaan manusia, dan untuk mencegah manusia jahat. Sedangkan kaidah kesopanan dan hukum bertujuan untuk pelaku yang konkret, ketertiban masyarakat, dan menghindari adanya korban. Dari sasaran sendiri, kaidah agama dan kaidah kesusilaan memiliki sasaran aturan yang ditujukan pada sikap batin. Sedangkan kaidah kesopanan dan hukum sasarannya adalah aturan yang ditujukan kepada perbuatan konkret atau lahiriah. Menurut asal-usul, kaidah agama berasal dari Tuhan, kaidah kesusilaan berasal dari diri sendiri, kaidah kesopanan berasal dari masyarakat, dan kaidah hukum berasal dari negara. Untuk sanksinya, kaidah agama berasal dari Tuhan, kaidah kesusilaan berasal dari masyarakat atau berupa dicela. Untuk kaidah kesopanan, sanksinya itu berupa dari masyarakat atau dikucilkan. Dari kaidah hukum sendiri, sanksinya itu dari masyarakat secara resmi atau tindak pidana. Dari perbedaan isi, kaidah agama memberikan kewajiban kepada masyarakat, kaidah kesusilaan memberikan kewajiban, kaidah kesopanan juga memberikan kewajiban, namun kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban. Untuk pelaksanaannya, kaidah kesopanan, kaidah agama, kaidah kesusilaan itu berupa kesukarelaan, sedangkan untuk kaidah hukum sendiri itu pelaksanaannya berupa paksaan.
Selanjutnya ada subjek hukum. Subjek hukum merupakan suatu yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap untuk bertindak dalam hukum. Pada dasarnya, yang dapat menjadi subjek hukum ialah manusia. Terdapat dua pengertian manusia sebagai subjek hukum, yaitu naturlich person atau manusia pribadi, serta recht person atau badan hukum, baik badan hukum negara maupun badan hukum privat. Terdapat pengecualian dalam subjek hukum, di antaranya seperti anak dalam kandungan, mereka yang tidak cakap hukum, binatang, serta badan hukum yang tidak memenuhi persyaratan. Persyaratan-persyaratan yang perlu dipatuhi oleh badan hukum untuk dapat ikut serta dalam pergaulan hukum adalah seperti berikut. Yang pertama, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya, serta yang kedua, hak dan kewajibannya terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Selanjutnya ada objek hukum. Objek hukum ini adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Manusia dapat menjadi objek hukum asalkan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dicabut. Dengan begitu, manusia dianggap sebagai subjek hukum yang dapat diperjualbelikan, disewakan, disiksa, bahkan dapat disembelih seperti binatang tanpa adanya suatu pembelaan. Keadaan ini seperti pernah terjadi pada zaman perbudakan, yakni sebelum abad pertengahan sampai abad ke-17 hingga abad ke-18. Pada masa hukum modern ini, perbudakan seperti itu sudah tidak lagi terjadi karena bertentangan dengan hak asasi manusia atau HAM. Dengan begitu, manusia tidak lagi dapat dianggap sebagai objek hukum. Bila seseorang memperlakukan orang lain sebagai objek hukum, maka tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia secara universal dan merupakan pelanggaran hukum yang berlaku di negara tersebut. Selanjutnya adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah segala peristiwa sehari-hari dalam masyarakat yang membawa akibat hukum atau akibatnya diatur oleh hukum, atau secara singkat didefinisikan sebagai sebuah kejadian hukum. Terdapat beberapa macam peristiwa hukum, yaitu yang pertama peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contohnya seperti kelahiran, kematian, pendudukan tanah, dan pencemaran laut. Yang kedua ada peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Contohnya seperti peristiwa hukum tunggal, contohnya hibah atau pemberian. Peristiwa hukum majemuk contohnya perjanjian jual beli. Selanjutnya ada peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus menerus. Peristiwa sepintas contohnya seperti pembatalan perjanjian dan tawar menawar. Peristiwa terus menerus seperti perjanjian sewa menyewa. Selanjutnya adalah peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Selanjutnya ada hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, di mana dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Setiap hubungan hukum memiliki dua segi, yaitu kewenangan dan kewajiban.
Dalam hubungan hukum ini terdapat 3 unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan. Yang kedua, ada objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Serta yang ketiga, ada hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Hak merupakan hukum yang mengatur hubungan antara pihak yang satu dengan yang lainnya yang akan menimbulkan kekuasaan dan kewajiban. Hak ini dibagi ke dalam 2 golongan, yaitu hak mutlak seperti hak asasi manusia, hak publik absolut, dan sebagian hak privat. Serta hak relatif atau nisbi seperti hak publik relatif, hak keluarga relatif, dan hak kekayaan relatif. Selanjutnya adalah antropologi hukum. Antropologi hukum ini adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian masyarakat sederhana maupun yang sedang berkembang. Bagi antropolog, suatu gejala hukum akan timbul apabila ada perilaku yang demikian rupa, sehingga bila dibiarkan akan mengganggu atau bahkan merusak lembaga-lembaga yang paling dihargai oleh warga masyarakat. Jadi, bagi seorang antropolog, sangat penting untuk mengadakan analisis dan konstruksi terhadap perilaku-perilaku yang bertujuan untuk memelihara nilai-nilai yang berlaku yang dianggap sebagai titik tolak. Antropologi hukum ini memperhatikan dan menerima hukum sebagai bagian dari proses-proses yang lebih besar dalam masyarakat. Dengan begitu, antropolog hukum melihat hukum tidak secara statis, melainkan secara dinamis, yaitu dalam proses-proses terbentuknya dan menghilang secara berkesinambungan. Selanjutnya ada sosiologi hukum. Sosiologi hukum ini merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Hal yang menjadi objek sasaran sosiologi hukum adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan lain sebagainya. Sosiologi hukum berusaha untuk mengupas hukum sehingga hukum tersebut tidak terpisahkan dari praktik penyelenggaraannya. Bahkan bukan hanya bersifat kritis, melainkan juga kreatif yang terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan adanya tujuan-tujuan serta nilai-nilai tertentu yang ingin dicapai oleh hukum. Selanjutnya adalah psikologi hukum. Psikologi hukum adalah cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai perwujudan dan perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia, sehingga psikologi hukum akan melihat hukum sebagai salah satu dari cerminan perilaku manusia. Secara sadar maupun tidak, hukum telah memasuki bidang psikologi, terlebih pada psikologi sosial. Contohnya seperti hukum pidana yang merupakan bidang hukum yang berkaitan dengan psikologi, seperti misalnya tentang paksaan psikologis, peranan sanksi pidana terhadap kriminalitas, dan lain sebagainya yang menunjukkan hubungan antara hukum dengan psikologi. Yang keempat adalah sejarah hukum. Sejarah hukum merupakan ilmu pengetahuan bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum
dalam suatu masyarakat, dan membandingkan antara hukum berbeda yang dibatasi oleh perbedaan waktu. Dalam peranannya, sejarah hukum juga berusaha mengenali dan memahami secara sistematis mengenai proses-proses terjadinya hukum, faktor-faktor yang menyebabkan dan sebagainya, serta memberikan tambahan pengetahuan yang berharga untuk memahami fenomena hukum di dalam masyarakat itu sendiri. Demikian ringkasan dari buku Pengantar Ilmu Hukum karya R. Suroso yang dapat saya sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.